warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita yang dimulai dari bagian-bagian alat genitalia wanita. Alat genitalia wanita terbagi menjadi dua, yaitu eksterna dan interna. Eksterna itu sendiri dimulai dari mons pubis. Mons pubis merupakan peninggian jaringan lemak di depan simfisis pubis. Simfisis pubis merupakan bagian pertemuan dari mons pubis. Pertemuan mons pubis kanan dan kiri. Di dalam bagian anterior mons pubis terdapat jaringan lemak yang menebal. Di bagian luar mons pubis juga biasanya ditumbuhi rambut-rambut halus atau yang sering disebut dengan pubes. Biasanya rambut-rambut halus itu muncul ketika seseorang itu mengalami masa pubertas. Ke arah lidia dari labia mayora terdapat labia minora. Labia minora sama dengan labia mayora, terdiri dari dua bagian yaitu kanan dan kiri dan dipertemukan atas kranial dan kaudal. Kemudian pada bagian selanjutnya terdapat pertemuan antara labia minora yang terdapat di ujung disebut klitoris. Klitoris itu sendiri bersifat erektil pada perempuan dan homolog dengan penis laki-laki. Dan kapanpun dia akan bersifat ereksi. Bentuk klitoris itu sendiri yaitu memanjang, kecil, membengkok ke dalam, dan biasanya yang terlihat hanya ujungnya saja karena tertutup dengan labia minora. Ujung klitoris itu sendiri dinamakan gland klitoris. Dan yang berikutnya merupakan vestibulum vagina. Vestibulum vagina merupakan ruangan anterior di dalam vagina. Meskipun terletaknya di dalam, vestibulum vagina termasuk bagian eksterna dari genitalia wanita. Kanalis vagina terdapat dalam vestibulum vagina yang biasanya tertutup oleh kedua bagian labia minora. Di dalam vestibulum vagina terdapat dua lubang. Dua lubang tersebut dapat diidentifikasi. Dalam dua lubang yang teridentifikasi tersebut, salah satunya adalah osteovagina atau lubang vagina. Di dalam lubang vagina tersebut terdapat kelenjar vestibularis mayor, minor, parauretralis. Yang kedua adalah osteouretralis atau kelenjar uretra. Di kedua lubang tersebut mempunyai saluran yang bermuara di vestibulum vagina. Lalu pada kelenjar-kelenjar vestibularis mayor, minor, parauretralis tersebut tidak bisa diidentifikasi seberapa besarnya karena tidak terdeteksi dengan pori-pori kulit kita. Lalu pada bagian eksterna yang ada di dalam, sedikit ke dalam, ini disebut dengan vestibulus bulbus atau bulbus vestibulus, yaitu termasuk jaringan erektil. Jadi yang erektil tadi selain klitoris terdapat juga bulbulus vestibulus. Terus bulbulus vestibulus ini homolog dengan bulbulus penis pada laki-laki. Fungsinya sama, yaitu akan berereksi pada waktunya. Pada organ-organ eksterna ini darah akan menyuplai, yaitu dari arteri atau vena. Dari arteri terdapat klitonalis, vaginalis, dan pudenda. Pudenda adalah yang paling utama atau penyuplai paling besar. Sumber dari penyuplai darah arteri tersebut berasal dari ileika interna yang memiliki cabang-cabang menuju eksterna. Lalu penyuplai darah dari vena mengikuti arteri dan kembali bermuara kepada vena ileika interna yang infrasinya dari nervus inguinalis, pududus, dan beberapa nervus kecil yang mempercabangkan nervus dari bagian organ genitalia tersebut. Selanjutnya, alat-alat reproduksi wanita bagian internal terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Ovarium, yang kedua tuba fallopi, yang ketiga uterus, dan keempat vagina. Yang pertama, ovarium atau induk telur. Ovarium ada 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Panjangnya kurang lebih mencapai 3-5 cm dan lebarnya
2-3 cm dan tebal 1 cm. Ovarium berfungsi menghasilkan ovum, hormon estrogen dan hormon progesteron. Ovarium dihubungkan ke tuba Fallopi dengan jaringan ikat yang disebut ligamentum ovariproplum dan ligamentum serpentium ovari. Yang kedua, tuba Fallopi atau tuba utrina atau salping atau saluran telur. Setiap tuba panjangnya mencapai 10 cm dengan diameter 0,7 cm. Bagian-bagiannya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pulsultarina tuba. Yang kedua, isthmus tuba. Yang ketiga, ampulla tuba. Yang keempat, infundibulum tuba. Yang pertama, pulsultarina tuba menghubungkan tuba Fallopi dengan uterus. Yang kedua, isthmus tuba, bagian yang menyempit. Yang ketiga, ampulla tuba di bagian lateral atau tengah segmen. Yang keempat, infundibulum tuba, ujung tuba yang berbentuk seperti corong. Vagina terdiri dari beberapa lipatan-lipatan, di antaranya tunica serosa, tunica mucosa, dan tunica mucosa. Selain itu, fimbria tuba digunakan sebagai penangkap ovum saat terjadi ovulasi, yaitu sedang mendorong ovum atau sel telur ke dalam sehingga ovum bisa masuk ke tuba. Yang ketiga, ada uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Bagian-bagian uterus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada korpus, yang kedua ada isthmus, yang ketiga ada cervix. Korpus yaitu bagian atas, isthmus bagian yang menyempit, cervix bagian yang agak melebar yang berhubungan dengan vagina. Yang keempat, vagina atau canalis vaginalis adalah tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Panjangnya kurang lebih 8-10 cm menghadap uterus 45 derajat dari vesibula genitalia eksterna. Vagina terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada ostium vagina, yaitu bagian muara, dan fornix vagina terdiri dari 2, yaitu posterior dan anterior. Posterior adalah paling dalam, anterior yang dangkal. Vagina terdiri dari beberapa lipatan-lipatan, di antaranya tunica serosa, tunica mucosa, dan tunica mucosa. Siklus menstruasi adalah pendarahan bulanan yang terjadi jika bagian endometrium luruh melalui mel vagina. Rentang siklus sampai 35 hari dan 18 dan 45 hari masih dianggap normal. Siklus menstruasi terdiri dari 4 bagian, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Yang pertama, fase menstruasi. Bila tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan mengerut menjadi korpus albikan, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron akan terhenti. Selanjutnya, turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan peluruhan endometrium dan ovum, ditandai dengan pendarahan dari uterus selama kurang lebih 5 hari. Selama menstruasi, kadar estrogen dan progesteron rendah. Yang kedua, fase praovulasi. Pada fase akhir menstruasi ini, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin, yaitu merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. Selanjutnya, FSH 10-20 folikel primer menjadi sekunder. Selama pertumbuhannya, folikel melepaskan hormon estrogen menjadi pembentukan kembali lapisan endometrium dan penetralan sifat asam pada serviks agar lebih mendukung kehidupan sperma. Yang ketiga, fase ovulasi. Peningkatan estrogen selama praovulasi menimbulkan reaksi umpan balik negatif
yaitu penghambatan pelepasan FSH dari hipofisis. Karena FSH berkurang, maka hipofisis diganti mengeluarkan LH. Penurunan FSH menghambat perkembangan folikel selanjutnya kecuali yang terpilih untuk matur. Puncak estrogen dipertahankan selama 50 jam sebelum ovulasi. Penyebab puncak LH, oosit menyelesaikan pembelahan menjadi oosit sekunder akan berlanjut bila ada pembuahan. Sintesis enzim dan prostaglandin untuk ruptur folikel. Ovulasi atau pelepasan oosit untuk diterima tuba berlangsung selama 24-38 jam setelah puncak LH dan hari ke-14 setelah menstruasi hari pertama. Sel folikel yang ruptur setelah ovulasi menjadi korpus luteum tetap memproduksi estrogen dan progesteron. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Folikel degraf berkerut dan berubah menjadi korpus luteum, tetap memproduksi estrogen dan progesteron. Penebalan endometrium, persiapan terjadi pembuahan atau kehamilan. Peningkatan estrogen dan progesteron memiliki efek umpan balik negatif, yaitu FSH dan FH menurun. Bila tidak ada pembuahan, korpus luteum menjadi korpus albikan, berhenti menghasilkan estrogen dan progesteron. Kemudian terjadi siklus menstruasi. Fertilisasi atau pembuahan. Bersatunya spermatozoa dan ovum terjadi dalam 48 jam setelah ovulasi pada ampula tuba dan menghasilkan zigot. Jutaan spermatozoa dikeluarkan di fornix, vagina, dan di sekitar porsio pada waktu coitus. Hanya beberapa ratus ribu spermatozoa dapat meneruskan ke kavum, uteri, dan tuba. Dan hanya beberapa ratus ribu dapat sampai ke bagian ampula tuba. Hanya satu spermatozoa yang mempunyai kemampuan untuk membuahi atau ditemukan peningkatan konsentrasi DNA di nukleusnya. Dan kaputnya lebih mudah menembus diduga dapat melepaskan hyaluronidase. Spermatozoa dapat melintasi zona pelusida dan masuk ke vitellus. Beberapa jam setelah pembuahan terjadi pembelahan zigot. Di dalam 3 hari terbentuk suatu kelompok sel-sel yang sama besarnya. Hasil konsepsi masih dalam stadium morula. Hasil konsepsi disalurkan terus ke part ismika dan part interstitialis tuba atau bagian-bagian tuba yang sempit, dan terus ke arah kavum uteri oleh arus serta getaran silia pada permukaan sel-sel tuba dan kontraksi tuba. Dalam kavum uteri, hasil konsepsi menjadi stadium blastula. Pada stadium blastula, sel-sel yang lebih kecil yang membentuk dinding blastula akan menjadi trophoblast. Trophoblast mempunyai kemampuan menghancurkan dan mencairkan jaringan endometrium. Blastula dengan bagian yang mengandung inner cell mass aktif mudah masuk ke dalam lapisan desidua dan luka pada desidua menutup kembali. Kadang pada saat nidas terjadi perdarahan pada luka desidua atau tanda Hartmann. Jika nidasi terjadi, akan ada kehamilan pada hari ke-15 setelah ovulasi. Fase embrio yaitu pembentukan organ dimulai sejak terjadinya konsepsi atau fertilisasi sampai minggu ke-8 setelah pembuahan, sensitif terhadap teratogenik. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 6, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm, otak,
mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Siklus menstruasi. Alat genital. Yang kedua, fase praovulasi. Pada fase